Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin, azani Allahu wa iyyakum, para pemirsa dan pendengar radio Al Furqan yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia dan penuh barokah ini, tak lupa kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmat yang mana sampai hari ini kita masih diberikan kenikmatan, baik itu kenikmatan dunia atau kenikmatan akhirat yang berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan kenikmatan yang terbesar tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan Anda berupa kesempatan dan kemampuan untuk bisa menambah ilmu syar'i, di mana banyak dari saudara-saudara kita yang sibuk dengan dunianya, sibuk dengan kegiatannya, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan Anda kesempatan dan kemampuan untuk bisa mendengarkan ilmu syar'i, bisa mendengarkan ceramah-ceramah agama. Di antaranya adalah saat ini bisa tetap mendengarkan ceramah yang disiarkan langsung oleh Al Furqan TV, yang kita harapkan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, berbarokah dan banyak sebagai bekal kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, pada pembahasan sebelumnya tetap bersama saya, yaitu terkait dengan membahas kelompok-kelompok yang menyimpang, kelompok-kelompok dalam Islam yang tidak sesuai dengan Ahlus Sunnati wal Jamaah, yang menyimpang dari ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran Al-Qur'an serta ajaran para sahabat. Nah, tiap pagi ini kita akan membahas itu, dan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya telah kita bahas cukup banyak terkait dengan sebab-sebab perpecahan, sebab-sebab penyimpangan dan kesesatan dari seseorang itu, yang mana sebelumnya adalah di jalur yang benar, kemudian dia bisa menyimpang, sudah kita jelaskan dengan panjang lebar. Lalu juga kita jelaskan tentang kelompok pertama yang keluar dari Ahlus Sunnati wal Jamaah, yaitu kelompok Khawarij, yang mana juga kita sudah jelaskan definisinya, awal kemunculannya, lalu keyakinan-keyakinan kelompok tersebut, dan diikuti dengan penjelasan tentang syubhat-syubhat yang dilontarkan dan dikeluarkan oleh kelompok ini untuk menyesatkan kaum muslimin, dan sudah kita jawab. Pada pertemuan sebelumnya, seingat saya ada dua pertemuan terkait dengan menjawab syubhat-syubhatnya orang-orang Khawarij. Di antaranya adalah syubhat mereka terkait dengan iman, bahwasannya seseorang yang mana dinyatakan oleh orang Khawarij, orang yang beriman itu adalah orang yang tidak pernah berbuat dosa, dan dia imannya adalah iman yang sempurna, kata orang-orang Khawarij. Nah, mereka juga memiliki syubhat terkait dengan pelaku dosa besar, yang mana pelaku dosa besar ini mereka apabila melakukan dosa besar langsung keluar dari keimanan dan menjadi seorang yang kafir. Sudah kita jawab dengan panjang lebar insyaallah. Dan sekarang kita akan membahas tentang keyakinan orang-orang Khawarij, masih terkait dengan pelaku dosa besar, tapi bukan berkaitan dengan hukum mereka di dunia. Karena pada pembahasan dua pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bahwasanya orang-orang Khawarij menghukumi pelaku dosa besar, ia di dunia disebut sebagai kafir, tidak disebut sebagai orang mukmin, yang intinya mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Nah, sekarang kita akan membahas tentang keyakinan orang-orang Khawarij terhadap pelaku dosa besar, bahwasannya orang-orang Khawarij memiliki keyakinan pelaku dosa besar mereka nanti di akhirat akan kekal selama-lamanya di neraka seperti orang-orang kafir. Diadabnya persis kayak diadabnya orang-orang
kafir nanti di akhirat kekal selama-lamanya, tidak akan pernah keluar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini imbas dari keyakinan mereka sebelumnya bahwasanya mereka mengkafirkan pelaku dosa besar, maka otomatis di akhirat orang-orang kafir, kata mereka, orang-orang kafir pasti akan kekal selama-lamanya di neraka, dan termasuk di antara orang kafir yaitu mereka orang yang melakukan dosa besar. Ini yang diyakini oleh orang-orang Khawarij, yang mana nanti juga akan kita bahas tentang keyakinan mereka terhadap syafaat. Orang-orang Khawarij mengingkari syafaat Nabi terhadap orang-orang yang berbuat dosa. Jadi mereka mengingkari syafaat Nabi terhadap mereka orang-orang mukmin yang masuk neraka tidak akan bisa diberi syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Ini keyakinan mereka. Thayyib. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Jadi orang-orang Khawarij mereka itu memiliki keyakinan bahwasannya pelaku dosa besar setiap orang muslim itu. Jadi bila ada orang muslim atau orang mukmin, mungkin sejak kecil dia Islam, lalu di akhir hayatnya dia melakukan sebuah dosa. Jadi anggap aja ya, ada orang muslim, dia taat beribadah, taat beragama, subhanallah, salat selalu dia jaga. Lalu sebelum dia mati, ternyata dia jatuh ke dalam dosa. Mungkin terbujuk rayu oleh temannya yang rusak, atau dia sedang lalai, ya akhirnya dia mati. Misalnya melakukan perbuatan zina, nasallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dia mati, ya belum bertaubat dari dosa ini, belum sempat bertaubat dari dosa ini, tapi dia mati. Maka oleh orang Khawarij orang ini dikafirkan, dan di akhirat kelak dia akan pasti masuk neraka. Karena apa? Karena dia mati dalam perbuatan dosa. Saya nggak bilang mati dalam kekafiran loh ya, tapi mati dalam perbuatan dosa. Maka kata orang-orang Khawarij, dia mesti masuk neraka dan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Hanya gara-gara apa? Perbuatan dosa. Berbeda kalau ia berbuat kekufuran, ia melakukan perbuatan kafir. Misalnya menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, atau dia terang-terangan murtad dan seterusnya, ini sudah jelas. Maka kita semua sepakat Ahlus Sunnati wal Jamaah, siapapun yang mati dalam keadaan kafir atau mati dalam keadaan murtad misalnya, maka ia pasti masuk neraka dan kekal selama-lamanya, dihukum seperti orang kafir. Akan tetapi pelaku dosa besar tidak demikian, dan ini yang diyakini oleh orang-orang Khawarij. Mereka meyakini orang mukmin yang melakukan dosa besar belum bertaubat lalu dia mati, dia nanti di akhirat akan masuk neraka dan kekal selama-lamanya. Nah, dan ini yang menjadi keyakinan orang-orang Khawarij, dan mereka dengannya mengkafirkan pelaku dosa besar dan mengikutkan para pelaku dosa besar seperti orang-orang kafir kekal selama-lamanya di neraka. Nah, ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, yang jadi masalah itu apa? Masalahnya tatkala mereka memiliki keyakinan seperti itu tuh mereka berusaha mencari dalil, berusaha mencari sandaran dari Al-Qur'an dan dari As-Sunnah, yang seakan-akan mereka menganggap bahwasanya Al-Qur'an dan As-Sunnah itu sesuai dengan keyakinan mereka. Makanya di sini ada syubhat-syubhat yang mereka lemparkan, mereka lontarkan, mereka tujukan kepada orang-orang awam sehingga tertipu dan ikut-ikut keyakinan mereka. Kata mereka bahwasanya di sana ada beberapa dalil dari Al-Qur'an dan dari Sunnah yang menyatakan bahwasanya pelaku dosa besar apabila dia mati dan belum bertaubat, maka ia pasti masuk neraka kekal selama-lamanya. Di antaranya adalah kata mereka firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 81. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang berbuat satu dosa kemudian dia diliputi dengan dosa-dosanya yang banyak, faulaika ashabun nar, maka mereka inilah penduduk neraka, hum fiha khalidun, mereka di sana selama-lamanya. Nah, kata mereka orang-orang Khawarij bahwasannya di sini Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini, kata orang Khawarijnya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan barang siapa yang berbuat dosa
man kasaba sayyi'atan, berbuat dosa. Dan ini menunjukkan dosa apapun kata mereka. Dosanya umum, enggak dosa besar, enggak dosa syirik, ataupun yang penting perbuatan dosa. Maka ancaman Allah di ayat tadi, mereka masuk neraka selama-lamanya. Nah ini syubhatnya orang-orang Khawarij terkait dengan ayat ini. Yang kedua, di antara dalil yang mereka jadikan sandaran, kata mereka, bahwasannya pelaku dosa besar itu masuk kekal selama-lamanya di neraka adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 93. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan ganjaran dan azab bagi mereka yang membunuh, yaitu wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannama. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka kata Allah Subhanahu wa taala balasannya adalah neraka jahanam khalidan fiha. Ia selama-lamanya di dalam neraka tersebut. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'addalahu 'adzaban 'azima. Dan Allah akan murka kepadanya dan Allah melaknatnya serta Allah akan menyiapkan baginya azab yang sangat besar. Nah, kata orang-orang Khawarij bahwasannya firman Allah Subhanahu wa taala di sini fajazaohu jahannamu khalidan, dan balasan bagi orang yang membunuh kata Allah adalah neraka jahanam ia selama-lamanya. Kata orang Khawarij tidak akan masuk neraka selama-lamanya kecuali orang kafir. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwasanya orang yang berbuat dosa pembunuhan, orang yang membunuh, yang merupakan membunuh adalah dosa besar ya, maka ia kekal selama-lamanya di neraka, ia seperti orang kafir, tidak akan keluar dari neraka. Ini syubhatnya orang-orang Khawarij yang kedua. Yang ketiga, dan ini dari hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu orang-orang Khawarij berdalil dengan sabda Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yaja'u biha fi batnihi fi nari jahannama khalidan fiha abada. Jadi ada sabda dari Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang bunuh diri dengan pisau, maka pisaunya dia itu akan terus nanti di akhirat dia akan dibangkitkan dengan pisaunya itu, yang mana dia terus menusuk-nusuk dirinya, menusuk-nusuk perutnya di neraka jahanam kekal selama-lamanya. Nah, di sini mereka menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan siapa yang bunuh diri, dia di neraka jahanam akan kekal selama-lamanya. Sehingga hadis ini dijadikan oleh orang-orang Khawarij sebagai sandaran bahwasanya pelaku dosa besar dia telah kafir, pelaku dosa besar dia kekal selama-lamanya di neraka. Ini adalah syubhat-syubhatnya orang kafir. Taib, ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Sekarang kita sudah membaca dan mendengarkan syubhat-syubhat yang mereka lontarkan. Lalu bagaimana jawabannya? Apakah benar bahwasannya Al-Quran dan Sunnah mendukung apa yang mereka yakini? Apakah benar bahwasanya dalil-dalil yang mereka sebutkan itu benar-benar sesuai dengan keyakinan mereka? Maka tentu tidak, ya. Mereka orang-orang Khawarij sudah dengan jelas menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah, akan tetapi mereka berusaha mencari dalil-dalil yang mereka jadikan sandaran, ya, tapi tidak mereka ambil seluruh dalil yang ada. Mereka hanya comot dalil sana, comot dalil sini yang sesuai dengan keyakinan mereka. Adapun yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka disembunyikan oleh mereka ataupun mereka tolak. Makanya di antara ciri-ciri ahli bidah, ciri-ciri ahli dhalal atau mereka yang menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya, mereka itu tidak mengambil secara keseluruhan dalil yang ada. Hanya comot-comot dalil yang sesuai dengan syubhat atau sesuai dengan hawa nafsu mereka. Banyak dari ayat-ayat hadis dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW mereka tinggalkan, dan ini tentunya bukan manhaj atau bukan ciri-ciri ahlu sunnati wal jamaah, ya. Bagaimana membantah dengan
syubhat-syubhat mereka itu tadi. Bagaimana kita menjawab syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang Khawarij. Thayyib. Jadi mereka orang-orang Khawarij dalam memahami ayat-ayat Quran ataupun hadis itu mereka tidak ikut pemahaman para sahabat. Makanya sekali lagi dan berkali-kali ini saya tekankan pentingnya kita mengikuti pemahaman dan manhajnya para sahabat dalam memahami ayat ataupun memahami hadis. Tidak memahami ayat ataupun ayat-ayat Quran ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dengan akal kita sendiri. Karena ada beberapa dari ayat-ayat tersebut dan hadis-hadis tersebut yang khusus bisa dipahami oleh mereka para sahabat. Tatkala mereka tidak paham, mereka langsung tanya kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya kita bedakan, ada namanya ayat mutasyabihat, ada ayat muhkamat. Ayat muhkamat yaitu ayat yang sudah pasti dan mudah dipahami, siapapun yang membacanya langsung bisa mengerti maksud dari ayat ini. Ada di sana namanya ayat mutasyabihat yang tidak bisa dipahami oleh kecuali oleh mereka para ulama, kecuali oleh mereka orang-orang yang ar-rasikhuna fil ilm, yang mana ayat ini memiliki multi tafsir, tafsir yang baik dan tafsir yang buruk. Makanya bagi orang yang ia berusaha memahami dengan dirinya sendiri, dengan akalnya sendiri tanpa memiliki dasar ilmu yang kuat, maka akan terjatuh ke dalam tafsiran yang buruk, sehingga harus hal ini dikembalikan kepada mereka, yaitu kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada para sahabat. Dan ini yang dilakukan oleh orang Khawarij. Mereka tidak mengembalikan tafsir ayat-ayat tersebut kepada para sahabat. Ya, sehingga kita dapati dari tafsiran-tafsiran mereka selalu mereka mentafsirkan sendiri, tidak menyatakan riwayat dari para sahabat. Nah, inilah istilahnya sebab utama mengapa mereka bisa jatuh ke dalam demikian. Di antaranya adalah ayat-ayat itu tadi yang saya bacakan, yang mereka jadikan sandaran. Mereka berusaha memahami dengan tafsir mereka sendiri, padahal ayat-ayat itu tidak mendukung keyakinan mereka. Nah, bagaimana kita menjawab dari syubhat-syubhat orang Khawarij? Maka di sini ada dua jawaban yang kita persiapkan untuk mereka. Jawaban secara umum dan jawaban secara khusus. Adapun jawaban secara umum yaitu bahwasannya yang pertama, apabila kita mendapati di ayat Al-Qur'an ataupun ayat-ayat hadis, di adapun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang di sana menyatakan kekal, ya, kita kan sering mendapatkan di ayat Al-Qur'an ataupun hadis bahwasanya Allah memberikan nikmat ataupun memberikan azab kepada hambanya, ya, kekal. Nah, kita perlu pahami bahwa dalam bahasa apabila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kekal atau menyebutkan selama-lamanya, maka di sana ada dua makna. Di dalam bahasa ini, dalam bahasa Arab maksudnya, bukan bahasa Indonesia. Kita nggak bicara bahasa Indonesia, kita bicara bahasa Arab. Mereka orang-orang Arab ketika menyebutkan kholidan atau abada dan seterusnya, maka maksudnya adalah dua. Entah benar-benar kekal selama-lamanya abadi. Jadi abadi, tidak akan mati, ya. Dan ini biasanya dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya tidak akan pernah mati. Kehidupan Allah adalah kehidupan yang sempurna. Begitu juga dengan penduduk surga. Dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kehidupan mereka adalah kehidupan abadi. Nah, ada yang dimaksud juga oleh ahli bahasa. Ya, Ana bilang tentang ahli bahasa Arab. Mereka menyatakan bahwasannya abadan atau kholidan dalam bahasa Arab bisa juga bermakna al-muqtsut tawil. Jadi istilahnya waktu yang sangat panjang tapi pasti berhenti. Jadi di dalam Al-Qur'an atau dalam hadis Allah Subhanahu wa taala menyebutkan abadi atau kekal, jadi bisa bermakna waktu yang sangat lama, ya, tapi akan pasti berhenti. Nah, inilah yang dimaksud dengan mereka orang-orang pelaku dosa besar.
ya, pelaku dosa besar. Bukan berarti mereka kekal selama-lamanya, tidak akan pernah berhenti azabnya. Tapi dibawa ke makna yang mana? Bahwasanya mereka pasti akan berhenti azabnya suatu saat nanti, akan tetapi azab ini waktu yang sangat lama. Makanya 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Nah itu sangat lama. Apalagi mereka diadab di akhirat nanti, orang-orang pelaku dosa besar, mereka diadab sangat waktu yang sangat lama yang tidak bisa kita hitung. Ini bagi orang-orang mukmin yang berbuat dosa. Maka yang kekal selama-lamanya, yang adabnya tidak akan putus, yaitu mereka orang-orang kafir yang sudah jelas Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikian. Ini bantahan secara umum yang pertama ya, dari segi bahasa. Jadi mereka tidak mau rujuk dan kembali kepada ahlinya. Bahasa Arab ya pahami secara ahlinya, bukan terjemahan. Maka bedakan. Bahasa Arab itu subhanallah, satu kata, susunan katanya sama, bentuknya sama, bisa berarti berbeda. Bisa berarti berbeda. Kita ambil contoh, rohiba. Ya, ada kata dalam bahasa Arab namanya rohiba. Silakan buka kamus. Kalau Anda ada kamus, silakan buka kamus. Rohiba kalau belakangnya ada fi, rohiba fi. Misalnya ana rohibtu fi arus. Aku suka nasi. Itu artinya seperti itu. Tapi kalau diganti hurufnya bukan fi tapi an, ya, itu artinya bisa sebaliknya. Ana rohibtu an, misalnya makrunah misalnya. Saya tidak suka mie. Nah ini contohnya. Tadi yang pertama artinya adalah suka, yang kedua artinya adalah benci. Makanya ini dalam bahasa Arab dengan kata yang sama tapi dua artian. Dan yang bisa paham kayak gini siapa? Ya orang Arab, ahli bahasanya orang Arab. Nah orang-orang Khawarij tidak mau merujuk kepada hal demikian. Mereka baca, mereka pahami sesuai otak mereka dan akal mereka. Ya nggak mau buka kitab tafsir atau nggak mau buka kamus dan seterusnya, ngelihat bahwasanya kekal itu adalah abadi dan seterusnya, maka mereka menyatakan hal itu kepada pelaku dosa besar. Tentu ini sangat salah. Bantahan yang kedua yang secara umum ya, secara umum dari semua sobat-sobat mereka itu, bahwasanya orang-orang Khawarij hanya berpegang pada ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang di sana hanya berupa ancaman. Padahal Allah dan Rasulnya dalam banyak ayat dan hadis tidak hanya mengancam, tapi di sana ada apa? Ada pujian, ada ganjaran berupa pahala, ya, berupa akhirat nanti masuk surga. Dan ini tidak mau mereka lihat. Mereka hanya lihat ancaman-ancaman saja. Makanya mereka sangat keras terhadap sesama orang mukmin. Asal vonis kafir, dikit-dikit vonis neraka dan seterusnya. Nah ini karena mereka terlalu berpegang teguh kepada ayat-ayat dan hanya berpegangan kepada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan ancaman terhadap orang yang melakukan dosa. Memang benar bahwasanya di sana ada ancaman, orang yang melakukan mencuri maka dia di neraka seperti ini, orang yang berzina nanti diadab di neraka seperti ini dan seterusnya. Tapi di sana ada ganjaran yang disebutkan Allah, ya, ganjaran bagi orang-orang yang kembali kepada Allah, ganjaran bagi orang-orang muslim yang dia mati dalam keadaan Islam, walaupun dia berbuat dosa tapi dia masih mukmin, maka di neraka di akhirat nanti Allah pasti akan masukkan dia ke dalam surga, meskipun nanti dia diadab dulu atau tidak. Nah ini dua bantahan secara umum kepada mereka orang-orang Khawarij yang menyatakan bahwasannya pelaku dosa besar kekal selama-lamanya di neraka. Toib, sekarang kita bantah dan kita jawab satu-satu dari syubhat mereka terkait dengan dalil mereka yang menyatakan bahwa dalam firman Allah Subhanahu wa taala ayat surat Al-Baqarah ayat 81, tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu", barang siapa yang berbuat satu dosa, ya kata mereka ini dosa apapun katanya, bahkan dosa-dosa secara umum itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala masuk neraka dan kekal selama-lamanya sebagaimana ayat Al-Baqarah ini, kata orang-orang Khawarij. Maka kita jawab bahwasannya
dalam firman ini, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kan berfirman, "Man kasaba sayyi'atan," barang siapa yang berbuat dosa, berbuat keburukan, sayyi'ah. Nah, sayyi'ah ini oleh para ulama dan oleh para ahli tafsir itu memiliki makna, ya, memiliki makna diartikan dengan kesyirikan. Ya, diartikan dengan perbuatan syirik. Sehingga ayat ini kita bawa maknanya sebagaimana yang ditafsirkan mereka para ulama, bahwasanya ayat ini tafsirnya adalah syirik, ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir, Ibnu Jauzi, At-Tabari, Qurtubi, dan bahkan dinukilkan dari para sahabat juga, Ibnu Abbas, ya, bahwasanya sayyi'ah di sini maknanya adalah kesyirikan. Sehingga tidak tepat apabila dibawa bahwasanya ayat ini maknanya adalah dosa besar, ya, tidak tepat dan sungguh sangat salah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan man kasaba sayyi'atan, ditafsirkan oleh para ulama yaitu kesyirikan. Dan sudah jelas barang siapa yang berbuat syirik, ya jelas entah dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, melakukan perbuatan kekufuran yang ia keluar dari agama Islam, maka jelas ayat ini, ya, wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar, maka orang yang berbuat kesyirikan maka dia pasti masuk neraka, hum fiha khalidun, mereka di sana kekal selama-lamanya. Nah, ini kita rujuk tafsirnya kepada para siapa? Kepada para ahli tafsir. Mereka orang-orang Khawarij tidak mau. Mereka melihat secara zahir ayat, apapun itu sayyi'ah, apapun itu dosa, ya, tidak mau membawa dosa ini ke dalam dosa kesyirikan, maka mereka istilahnya mereka langsung pukul rata gitu saja. Padahal ayat ini itu khusus untuk orang-orang yang berbuat kesyirikan, ya, khusus untuk berbuat kesyirikan. Baik. Sehingga tidak mungkin kita bawa ayat ini bermakna orang yang berbuat dosa besar. Ya, berbuat dosa besar ini bantahan dari dalil itu tadi, yang mana kita kembali ke ahli tafsirnya. Kita kembali ke mereka para ulama tatkala mentafsirkan ayat ini. Baik. Berkaitan dengan dalil dan syubhat mereka yang kedua dan ketiga, yaitu berupa ayat dan hadis dari Nabi Muhammad SAW, maka kita bantah tatkala mereka menyatakan bahwasanya dalam surat An-Nisa ayat 93 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam." Barang siapa yang membunuh orang mukmin maka balasannya adalah neraka. Dan juga hal yang sama tatkala Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bunuh diri maka dia akan selama-lamanya menusuk-nusuk dirinya dengan pisau. Kita jawab di ayat dan hadis ini bahwasanya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan kata al-khulud atau khalidan fiha, yang apabila kita artikan adalah maknanya selama-lamanya, tapi tidak menyebutkan dalam ayat ini berupa kata abada, yang artinya adalah kekal abadi. Nah, ini menunjukkan bahwasannya maksud dari selama-lamanya yaitu apa? Waktu yang sangat panjang berada di neraka. Ya, yang waktu tidak bisa kita hitung. Kita manusia tidak bisa hitung karena sangat lama. Satu hari bayangkan seperti 1000 tahun. Seandainya orang yang ini diazab, dan emang azabnya sangat besar, ya, Allah sendiri mengancam diazab beribu-ribu tahun dengan hitungan tahun akhirat, dengan hitungan tahun dunia, maka berapa juta tahun dia ada di sana, berapa miliar tahun dia ada di neraka. Sedetik pun kita berada di neraka, kita tidak akan bisa tahan, apalagi beribu-ribu tahun. Maka inilah maksud dari ayat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengadab dia dengan waktu yang sangat lama-lama sekali. Bukan abadi berada di dalamnya selama-lamanya, bukan abadi, enggak terputus, itu tidak. Tapi dia waktu yang sangat lama. Waktu yang sangat lama. Ini untuk pelaku dosa besar dan jawaban yang pertama. Yang kedua, seandainya mau dibawa bahwasanya dia ini kekal abadi di dalam neraka, yaitu orang yang membunuh,
Maka dijawab oleh para ulama, maksudnya barang siapa yang yastahillul qatl, yang menghalalkan pembunuhan, ya, yang menghalalkan perbuatan dosa. Jadi dia membunuh dan menganggap bahwasanya membunuh ini halal, ya, membunuh ini boleh, padahal di dalam syariat membunuh ini kan diharamkan dan perbuatan dosa, dan dia menghalalkan perbuatan ini, maka dia jelas telah kafir. Dan ini kesepakatan di antara para ulama, barang siapa yang menghalalkan yang haram maka dia jelas kafir. Jangankan membunuh, apabila kita menghalalkan khomer yang sudah jelas keharamannya, lalu kita halalkan yang sudah jelas dinyatakan haram oleh Nabi Muhammad SAW dan banyak sekali dalilnya, atau zina, atau babi, atau apapun yang diharamkan dalam Islam, yang semua orang Muslim sepakat, nggak ada yang ragu lagi perbuatan-perbuatan dosa ini, tapi dia menghalalkannya, maka ia telah kafir. Ini sepakatan di antara para ulama. Ya, menghalalkan yang haram maka orang itu adalah kafir. Nah, kalau menghalalkan pembunuhan berarti jelas kafir. Kalau kafir berarti kan memang kekal di neraka, dan ini jawaban para ulama. Ya, apabila mau membawa ayat ini bahwasanya maksudnya adalah kekal abadi, maka itu untuk orang yang menghalalkan pembunuhan. Karena orang yang menghalalkan pembunuhan, maka dia dalilnya adalah maka dia hukumnya adalah nanti di neraka kekal selama-lamanya abadi, kayak orang-orang kafir, karena dia udah menghalalkan pembunuhan. Tapi kalau dia tidak menghalalkannya, maka nanti azabnya pasti akan berhenti dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Nah, ini jawaban yang kedua. Oleh karena itu Ibnul Jauzi rahimahullah tatkala mengomentari dalil-dalil mereka yang mana mereka menyatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu abadi kekal di neraka, beliau berkata, al-jawabu annahu idza radda hukmallah wa kafara bihi kana kafiran mukhalladan finnar. Jawaban bagi mereka maksudnya adalah barang siapa ia menolak hukum Allah Subhanahu wa taala ataupun mengkufuri dan mengingkari hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mana ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasannya ini adalah haram, ini tidak boleh, ini tidak boleh dimakan karena haram, sudah jelas dalil Quran dan Sunnah, tapi ia menolak hukum Allah, ia tidak mau dan ia mengingkari dan menyatakan itu adalah halal, maka dengan ini dia telah kafir, kata beliau. Ya, kana kafiron mukhalladan finnar, dan dia sudah pasti akan kekal selama-lamanya di neraka. Kekal selama-lamanya di neraka. Makanya dinyatakan juga oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ahli tafsir, dalam kitab tafsir beliau. Kata beliau di sini, wa bi takdiri dukhulil qatilin nar, dan apabila kita nyatakan bahwasanya pembunuh nanti masuk neraka, falaisa bimukhalladin fiha abada, maka maksudnya bahwasanya orang pembunuh ini yang melakukan dosa membunuh bukan berarti ia kekal abadi di dalam neraka, enggak keluar-keluar dari neraka, tidak. Balil khuludu wal muksud tawil, akan tetapi yang dimaksudkan dengan khulud atau kekal bukan kekal selama-lamanya di neraka, yaitu al-muqsud tawil, ia tinggal di dalam neraka dalam waktu yang sangat lama sekali. Waktu yang sangat lama sekali. Wa qad tawatarotil ahaditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah banyak banyak sekali hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sampai derajat mutawatir bahwasannya nanti orang-orang mukmin, meskipun dia di dalam hatinya ada sebesar biji sawi, di hatinya ada berupa keimanan, pasti akan masuk surga dan keluar dari neraka. Nah, ini dinyatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, sehingga tidak tepat dan sungguh salah syubhat mereka tatkala menyatakan bahwasanya pelaku dosa besar dengan ayat ini mereka kekal selama-lamanya abadi di dalam neraka. Thayyib, bantahan yang ketiga, bahwasannya ayat ini termasuk ayat yang mutasyabih, yang mana ayat mutasyabih itu penafsirannya harus dikembalikan kepada para ulama, ya,
ini termasuk ayat mutasyabih, maka harus dikembalikan kepada para ulama dan juga dikembalikan dilihat dari ayat-ayat lain yang muhkam, yang mana ayat-ayat yang jelas. Kita sekarang dihadapkan dengan satu ayat yang sangat jelas dan dihadapkan dengan satu ayat yang masih samar-samar. Maka kita kembalikan yang samar-samar ini dihadapkan ke hadapan apa? Ayat-ayat yang sudah jelas. Di antaranya adalah ayat yang sudah muhkam dan jelas adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Ini ayat yang sudah jelas dinyatakan Allah Subhanahu wa taala bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa perbuatan syirik. Ya, syirik sama sekali tidak akan diampuni dosa tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah juga menyatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni dosa apapun selain perbuatan kesyirikan bagi yang Allah kehendaki. Makanya orang yang melakukan dosa pembunuhan atau dosa apapun, dosa besar, dia ini dosa pembunuhan derajatnya di bawah apa? Di bawah kesyirikan. Ya, seorang mukmin dia melakukan dosa besar, sudah pasti derajat dosa ini di bawah kesyirikan, maka nanti di akhirat ia akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, entah Allah akan ampuni dia, jadi dia tidak akan diadab neraka sama sekali, atau Allah pasti akan mengadab dia di neraka nanti. Akan tetapi di neraka nanti diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kekal selama-lamanya. Ini adalah ayat yang muhkam. Ya, ayat yang jelas. Makanya kita menghadapkan ayat-ayat yang samar-samar maknanya ke ayat yang muhkam. Dan ini bantahan untuk mereka orang-orang dan jawaban bagi untuk mereka orang-orang Khawarij. Sama yang kita jawab juga terhadap hadis Nabi Muhammad SAW yang mereka jadikan sandaran itu tadi terkait dengan bunuh diri, yaitu bahwasanya Allah dengan jelas menyatakan mengampuni dosa yang di bawah kesyirikan, tetapi dosa itu nanti tergantung dengan kehendak Allah, apakah diampuni atau tidak. Kalaupun tidak diampuni, maka dia akan diadab sesuai dengan kadar dosanya. Apabila dia sudah dibalas sesuai dengan kadar dosanya, maka pasti akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Nah, ini terkait dengan syubhat atau keyakinan orang Khawarij yang pertama, bahwasannya orang-orang yang berbuat dosa besar pasti masuk neraka kekal abadi. Nah, ini kita jawab tadi. Yang terkait dengan kedua, yaitu orang-orang Khawarij menafikan dan menolak bahwasanya Nabi nanti bisa memberikan syafaat di akhirat. Nah, perlu kita pahami wahai ikhwah fiddin azanillahu wa iyyakum, kita semua meyakini bahwasanya nanti Nabi Muhammad SAW memiliki syafaat, dan syafaat yang dimiliki Nabi sangat banyak. Tidak hanya satu, tidak berupa syafaat uzma saja. Dan tatkala di pada mahsyar nanti Nabi memberikan kepada seluruh makhluk syafaatnya, tidak hanya itu. Tapi salah satu dari bentuk syafaat Nabi adalah Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat bagi mereka orang-orang yang masuk neraka, diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW agar mereka masuk surga, jadi dikeluarkan dari neraka. Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat, memohon kepada Allah agar mereka orang-orang yang diadab nanti pasti dikeluarkan dari neraka Allah dan masuk ke dalam surga. Nah, ini yang diingkari oleh orang-orang Khawarij. Jadi mereka orang-orang Khawarij mengingkari bahwasannya Nabi Muhammad SAW bisa mengeluarkan atau bisa memberikan syafaat kepada penghuni neraka dari golongan orang-orang mukmin, ya, karena mereka menganggap bahwasanya ya orang yang masuk neraka ya sudah nggak bakal bisa keluar lagi abadi di dalamnya. Dan ini tentu keyakinan yang salah dan tidak benar dan menyelisihi banyak sekali dalil baik dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sekarang kita lihat apa sebenarnya syubhat mereka. Mengapa kok mereka meyakini bahwasannya orang yang masuk neraka meskipun dia muslim berbuat dosa besar, dia masuk neraka, diadab Allah, tidak akan bisa keluar dari neraka, pasti kekal abadi kayak orang kafir. Nah, ini ada beberapa syubhat yang mereka lontarkan. Yang pertama yaitu beberapa ayat dari
Al-Qur'an tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta. Dalam surat Ghafir ayat 18. Jadi orang-orang yang berbuat kezaliman mereka tidak akan ada yang bisa membela dan tidak akan bisa ada yang memberikan manfaat syafaat kata mereka dalam surat Ghafir. Dalam surat lain surat Al-Baqarah ayat 48 Allah Subhanahu wa taala berfirman wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah. Dan takutlah kalian terhadap suatu hari yang mana satu jiwa tidak akan bisa membalas jiwa yang lain dan wala yuqbalu minha syafa'ah, tidak akan diterima syafaat untuk mereka. Nah ini syubhat mereka yang kedua, bahwasanya pelaku dosa besar atau orang-orang yang menzalimi dirinya dengan dosa, ia tidak akan bisa mendapatkan syafaat apapun, hatta walaupun itu nabi sekalipun kata mereka. Syubhat yang ketiga, dan ini secara umum, bahwasannya mereka tatkala dihadapkan dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang syafaat, mereka menolaknya, ya ditolak oleh mereka. Kata mereka hadis ini tidak benar, tidak sahih. Padahal hadisnya diriwayatkan di Bukhari dan Muslim. Ya, kalaupun sahih kata mereka, mereka tolak. Mengapa? Karena perawinya adalah ahad. Ahad itu apa? Tidak sampai derajat mutawatir yang riwayatnya dari banyak sahabat, dari banyak jalur. Kata mereka kalau hadis yang rawinya hanya 2 atau 3 sahabat, kita tidak bisa terima. Dalam urusan keyakinan harus ramai, harus banyak yang meriwayatkan. Karena ini urusan keyakinan, kata mereka seperti itu. Nah ini syubhat-syubhat mereka tatkala mengingkari syafaat Nabi Muhammad SAW kepada mereka para pelaku dosa besar, dan ini sungguh keyakinan yang salah dan menyelisihi Al-Quran maupun As-Sunnah, menyelisihi dengan jelas ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwasannya beliau nanti di akhirat memberikan syafaat bagi pelaku dosa besar atau memberikan syafaat bagi penduduk neraka yang mana bukan orang-orang kafir, penduduk neraka orang-orang muslim yang dia diazab di neraka, diberikan syafaat Nabi agar dia keluar dari neraka dan masuk surga. Nah, bagaimana kita membantah syubhat-syubhat mereka itu tadi? Bantahan pertama terhadap ayat-ayat yang mereka jadikan dalil. Nah, ini lihat bagaimana mereka berusaha menipu orang awam. Ayat-ayat yang mereka bawa tadi, baik itu di surat Al-Baqarah atau surat Al-Mudaththir, itu kalau Anda baca dari awal sampai akhir, ya, atau Anda baca ayat sebelumnya, ayat setelahnya, ayat itu ditujukan Allah untuk siapa? Untuk orang-orang kafir. Kalau kita lihat siyak atau tatanan ayatnya, baik surat Al-Baqarah itu tadi, ya, atau surat Al-Mudaththir atau ayat-ayat lain, itu ditujukan untuk orang-orang kafir. Akan tetapi mereka comot hanya berkaitan dengan syafaat dan mereka lemparkan kepada orang-orang muslim yang berbuat dosa besar, bahwasanya dia akan kekal selama-lamanya di neraka dan tidak mendapatkan syafaat Allah Subhanahu, syafaat dari Rasulullah SAW, tidak akan bisa masuk surga. Makanya dinyatakan oleh para ulama bahwasanya ayat-ayat yang berkaitan dengan syafaat yang mereka ingkari, itu kata Imam Al-Ajurri, mereka itu salah dalam memahami yang pertama, dan mereka bahkan tidak mau melihat beberapa hadis atau ayat-ayat lain yang menunjukkan bahwanya syafaat syafaat yang dinafikan adalah syafaat untuk orang-orang kafir. Kalau orang kafir kita sepakat, ya, orang-orang kafir sudah jelas mereka tidak akan dapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, kekal mereka selama-lamanya dalam neraka. Tapi orang-orang mukmin yang berbuat dosa, maka banyak sekali hadis dari Nabi Muhammad SAW dan beberapa ayat yang ada di Quran itu khusus orang kafir. Adapun hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan dengan jelas, nanti di akhirat Nabi akan mengeluarkan beberapa orang dari neraka, dan banyak yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad SAW dari neraka dengan syafaat beliau dan masuk ke dalam surga. Nah ini sekali lagi mereka itu comot-comot ayat, tidak mau melihat seluruhan ayat, sehingga mereka pun salah
pemahaman. Dan mereka sekali lagi tidak mau mengembalikan pemahaman ayat ke penafsiran para ulama. Jangankan ulama, para sahabat saja mereka tidak mau mengembalikan penafsirannya kepada kepada para sahabat. Makanya sekali lagi mereka berusaha memahami Al-Quran dengan akal mereka sendiri. Thayyib, itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah itu tadi yang berkait dengan tidak akan mendapatkan syafaat, ya, selain itu adalah syafaat untuk orang kafir. Di sini dinyatakan oleh ahli tafsir Syekh Muhammad bin Amin Asy-Syinkiti bahwasannya zahiru hadhil ayah adamu qabuli syafaati mutlaqan yaumal qiyamah. Jadi zahirnya ayat ini bahwasannya syafaat tidak diterima sama sekali di hari kiamat. Akan tetapi kata beliau lakinnahu bayyana fi mawadhi'a ukhar anna syafa'atal manfiyah hiya syafa'atul lil kuffar. Nah, padahal di ayat-ayat lain, ya, di ayat-ayat lain, bahkan di ayat ini juga yang mana syafaat itu tidak bermanfaat adalah syafaat untuk orang-orang kafir. Wasyafa'atu li ghairihim biduni idzni rabbis samawati wal ard, atau syafaat untuk orang-orang lain yang mana tidak diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk ahli tauhid misalnya. Amma syafa'atu lil mu'minin biiznihi fahiya tsabitatun bil kitabi was sunnati wal ijma'. Adapun syafaat untuk orang-orang mukmin, maka dan orang mukmin ini pun diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat, maka tetap ada syafaat ini sesuai dengan dalil Quran, sunnah dan ijma'. Makanya kalau Anda ingat pembahasan akidah, ya, berkaitan dengan syafaat, para ulama membagi syafaat itu menjadi dua. Syafaatul manfiyah wa syafa'at al-musbatah. Syafaat manfiyah yaitu syafaat yang tidak bermanfaat sama sekali nanti di akhirat. Yaitu untuk siapa? Untuk mereka orang-orang kafir. Untuk mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang memberikan syafaat, malaikat, nabi dan seterusnya, tidak akan bermanfaat memang. Karena mereka memang kafir di dunia. Ya. Adapun orang-orang yang bermukmin, orang ahli tauhid yang mereka punya iman, maka di syafaat Nabi Muhammad SAW bermanfaat untuk mereka, entah itu syafaat Nabi, syafaat malaikat, atau syafaat orang-orang soleh. Selama ia adalah orang yang beriman dan orang ini diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia bisa memberikan syafaat. Maka jelas ini adalah bantahan kepada mereka orang-orang Khawarij. Dan juga bantahan terakhir dan selanjutnya terkait dengan penolakan mereka. Mereka itu orang-orang Khawarij, kalau Anda bawakan hadis Nabi Muhammad SAW langsung mereka tolak, nggak mau. Mereka nggak mau nerima. Mereka langsung bilang ini hadisnya palsu, ini hadisnya doif, ini hadisnya nggak sahih, kata mereka seperti itu. Padahal hadisnya diriwayatkan di Bukhari dan di Muslim, sudah jelas. Ya, lalu mereka akan menyatakan, ya sudah, meskipun hadisnya sahih, kita tidak terima karena hadis ini enggak mutawatir, kata mereka. Jadi karena hadisnya tidak sampai derajat mutawatir atau perawinya sangat sedikit, mungkin rawinya 1 atau 2, meskipun sahih mereka tolak. Apakah benar demikian? Ya, kita lihat ternyata hadis-hadis yang terkait dengan syafaat syafaat Nabi Muhammad SAW terhadap mereka penduduk neraka yang nanti bisa keluar dari neraka, itu hadisnya sampai derajat mutawatir. Ternyata mereka istilahnya mereka memalsukan, mereka berdusta atas nama hadis. Kata mereka tidak sampai derajat mutawatir. Padahal kalau kita lihat pernyataan para ulama, hadis syafaat itu sampai derajat mutawatir. Dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, inna ahadits syafa'ah fi ahlil kabairi tsabitatun mutawatiratun ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya hadis-hadis syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait untuk para orang-orang mukmin, orang-orang muslim wahid yang mereka berbuat dosa besar masuk neraka dan nanti mereka akan dikeluarkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan syafaatnya. Kata beliau, kata Syekhul Islam,
hadisnya adalah hadis yang benar, tetap, dan hadisnya sahih, bahkan mutawatir derajatnya. Banyak sekali para sahabat yang meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka berdusta terhadap hadis-hadis syafaat. Mereka tidak mau menerimanya dan mereka mendustakan hadis-hadis ini. Banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan dengan syafaat, ya. Di sini ada banyak sekali dan mungkin saya bacakan satu saja. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Yakhruju qaumun minan nari ba'dama massahum minha safa." Jadi nanti di hari kiamat pasti akan ada suatu kaum orang-orang yang keluar dari neraka setelah mereka gosong, ya. Mereka menghitam diazab dalam neraka, fayadkhulunal jannah. Mereka nanti akan keluar dari neraka dan mereka masuk ke dalam surga, kata Nabi. Fayusammihim ahlul jannah. Orang penduduk-penduduk surga yang sudah masuk duluan, mereka menyambut orang-orang ini dan disebut dengan jahannamiyin, para penduduk jahanam sebelumnya, mantan-mantan penduduk jahanam. Dan ini menunjukkan bahwasanya orang mukmin dengan dosanya dia diadab di neraka Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah menghendaki demikian, maka dia nanti pasti akan keluar dari neraka dengan syafaat Nabi Muhammad SAW dan dimasukkan ke dalam surganya. Nah, ini hadisnya sangat banyak sekali. Sini ada lebih dari 10 hadis terkait dengan syafaat Nabi Muhammad SAW untuk mereka para pelaku dosa besar. Untuk mereka istilahnya orang yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka, yang mana mereka orang-orang mukmin yang dulunya di dunia mereka adalah muslim dan mati dalam keadaan Islam, tapi mereka bergelimang dosa dan maksiat, yang mana dosa dan maksiat ini sampai menyeret mereka ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Dan mereka diadab Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar dosanya. Nanti di akhirat akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari nerakanya dan dimasukkan ke dalam surganya. Bukan berarti mereka kekal selama-lamanya dan abadi di dalam neraka, tidak, sebagaimana yang diyakini orang-orang Khawarij, dan tentu ini keyakinan mereka adalah salah. Mereka seakan-akan menutup rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, di sini patut ya kita merenungi bahwasanya agar kita tidak jatuh ke dalam syubhat-syubhat atau jatuh ke dalam pemikiran-pemikiran sesat seperti itu, mengkafirkan sesama kaum muslimin, asal vonis neraka terhadap sesama kaum muslimin, ya, vonis neraka kekal selama-lamanya terhadap sesama kaum muslimin. Agar tidak jatuh ke dalam demikian, sekali lagi dan berkali-kali kita wasiatkan, marilah kita bekali diri kita dengan ilmu syar'i, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mana di sana didasari dengan pemahaman para salaf, pemahaman para sahabat. Ketika kita membaca ayat Quran dan hadis, ada yang tidak kita pahami atau yang mana ayat dan hadis itu agak rancu pemahamannya, maka mari kita buka tafsir, lihat apa yang dipahami oleh para sahabat, apa yang dikatakan oleh para sahabat komentar tentang ayat ini, dan itulah yang kita jadikan pegangan, ya. Kita jadikan pedoman, bukan malah mentafsirkan ayat dan Quran dengan akal-akal kita sendiri, dengan pemahaman kita sendiri yang terbatas, yang mana kita kadang ya belajar aja sudah malas, dengan ikut kajian saja sudah jarang-jarang, dengan beraninya buka Al-Quran, tafsir sendiri, pahami sendiri, dan dengan beraninya ya mengkafirkan sesama kaum muslimin, mencela para ulama yang lain. Dan inilah imbasnya dari kebodohan terhadap ilmu agama yang berimbas pada kesombongan. Makanya mereka yang tidak didasari dengan ilmu agama yang benar, ujung-ujungnya juga kesombongan. Sudah tidak mau belajar, ngaji juga jarang, asal-asalan mengkafirkan sesama kaum muslimin. Makanya obat satu-satunya untuk syubhat-syubhat ini adalah dengan ilmu. Mari belajar, mari meramaikan masjid-masjid Allah dengan kajian. Mari ramaikan HP Anda, TV Anda, atau apapun itu dengan kajian-kajian Islam yang bermanfaat untuk diri kita dan keluarga kita, agar menjaga diri kita ya dari neraka Allah Subhanahu wa taala.
menjaga diri kita dari pemahaman-pemahaman yang salah dan pemahaman yang menyimpang yang disebar oleh mereka orang-orang Khawarij, para pengikut setan. Makanya kita bekali diri dengan ilmu syar'i. Sampai di sini kajian kita, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Wassallallahu ala Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.